Setelah makan malam dan setelah menidurkan Queen, Kinan mengajak Dira bercengkrama di atas balkon kamar mereka. "Sayang," katanya kemarin Natasha buat keributan di kafe. "Queen yang memberitahuku," kata Kinan sambil menyeruput kopinya. "Iya. Ya sepertinya dia terobsesi sama kamu. Apa perlu aku bikin perhitungan sama dia? Biar dia kapok dan gak berulah lagi." "Gak usah, sayang. Selama masih dalam batas wajar dan selama aku masih bisa atasi dia, kamu gak usah kayak gitu. Tapi kamu terus yang jadi korban. Dia terus-terusan nyakitin kamu. Buat aku yang penting kamu. Udah nggak usah bahas dia lagi. Bikin mood aku rusak." Jelas Dira sambil melirik ke arah Kinan. "Kamu hati-hati ya sayang. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Please aku mohon," kata Kinan penuh dengan rasa khawatir. Dira pun mengangguk dengan senyum manisnya. Drurt drurt drurt. Suara handphone Kinan bergetar. Tertera nama Pak Johan di layar handphonenya. "Pak Johan, ada apa malam-malam gini?" gumam Kinan. "Kamu angkat aja, Mas. Pasti ada yang penting," imbuh Dira. Kinan pun segera mengangkatnya. "Iya, Pak Johan. Tumben, Pak malam-malam. Maaf Pak Kinan. Ada berita tentang penyidikan kasus penipuan sertifikat tanah dan ini ada hubungannya dengan almarhumah istri Ada." "Apa? Bagaimana bisa, Pak?" kata Kinan yang terkejut. Dira yang berada di samping Kinan pun merasa khawatir. "Dan kabarnya besok warga mau berdemo ke kantor Bapak dan ingin menuntut balik," kata Pak Johan di seberang sana dengan suara paniknya. "Oke, Pak. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan." "Sama-sama Pak Kinan." Telepon ditutup. "Ada apa, Mas?" tanya Dira. Ternyata penipuan sertifikat itu ada hubungannya dengan almarhumah istri aku. Dan besok warga akan pergi ke kantor untuk demo, kata Kinan dengan panik. Kinan menundukkan kepalanya. Kenapa dia harus berhubungan dengan masa lalu yang menyakitkan itu lagi? Melihat suaminya yang mulai gusar, Dira beranjak dari duduknya dan memeluk suaminya. Menyandarkan kepala suaminya di dadanya. Kinan pun membalasnya dan melingkarkan tangannya ke pinggang Dira. Dira mengelus lembut kepala suaminya dan menepuk-nepuk punggung suaminya untuk menenangkannya. Kinan kini merasa lebih tenang. "Kita hadapi sama-sama ya. Sekarang lebih baik kita istirahat," kata Dira. Dira menggandeng tangan Kinan menuju tempat tidur. Mereka segera membaringkan tubuh mereka di atas kasur. Kinan masih belum bisa tidur. Matanya masih terbuka. Dira mencoba memeluk suaminya. Berusaha menyapu kegelisahan yang dirasakan oleh Kinan. "Besok kamu dampingi aku hadapi mereka ya." Seorang Kinan bisa ciut juga ternyata. Goda Dira. "Bukan itu maksudku. Menelusuri kejadian ini mengingatkanku pada masa laluku yang buruk itu.
Aku sudah berusaha keluar dari ini semua. Kamu positive thinking aja. Ya. Besok aku pasti bantu kamu buat urus ini semua. Lebih baik kita tidur. Nanti kalau kamu stres, wajah kamu cepat keriput dan tua loh. Goda Dira. Mendengar kalimat terakhir Dira, mengingatkannya pada pesan Raihan. Oke, ayo tidur. Sahut Kinan yang kemudian menutup matanya. Sikap Kinan membuat Dira menahan tawanya. Kinan memeluk Dira dan menenggelamkan wajah Dira dalam dekapannya. Keesokan paginya, Kinan sedang perjalanan ke kantor bersama Dira. Handphone berbunyi. Jerry. Ken. Lo di mana? Ada warga yang sedang demo. Kata Jerry dengan panik. Gue masih di jalan. Pak Johan udah hubungi gue semalam. Dan penipuan sertifikat itu ada hubungannya dengan Cynthia. Apa? Kenapa bisa gitu? Tanya Jerry yang semakin panik melihat kemarahan warga yang tidak bisa dikontrol. Tolong lo redam kemarahan mereka. Hubungi Pak Johan. Bawa bukti yang sudah ada dan bawa mereka masuk ke ruangan meeting untuk diskusi. Sebelum wartawan tahu. Oke. Telepon ditutup. Kinan menarik nafas panjang lalu menghembuskannya. Dira melihat kepanikan di wajah suaminya. Dira memasukkan jari-jarinya ke dalam celah jari-jari Kinan. Digenggamannya tangan suaminya itu dengan kuat. Sepertinya suaminya memiliki trauma yang berat dengan masa lalunya. Kamu tenang ya. Jangan stres nanti cepet tua. Nanti 10 tahun lagi. Aku masih muda dan kamu malah udah jadi kakek-kakek. Goda Dira. Lagi-lagi Kinan mengingat ucapan Raihan dan Dira mengulang apa yang diucapkan oleh Raihan. Hehehe iya. Emang aku tua ya? Kata Kinan sambil tersenyum lebar. Enggak kok. Kamu masih terlihat muda, mungkin kamu terlalu kerja keras di usia muda jadinya begini. Udah kelihatan keriput. Ayo sesekali kita ngedate ala anak zaman now. Kamu ikutin gaya aku. Gimana? Ajak Dira. Boleh. Bisa dicoba. Biar wajah aku bisa mengimbangi usia kamu yang masih muda. Lagian kamu ini aneh-aneh deh sayang. Kamu itu ganteng banget. Siapa yang bilang kamu tua? Biar aku tonjok karena udah bicara yang memang itu fakta. Kata Dira tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Kinan hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum kecut. Sesampainya di kantor, Kinan didampingi Dira segera masuk ke ruang meeting. Dilihatnya para warga sudah berjubel. Selamat pagi Bapak, Ibu. Maafkan saya baru mendengar kabar tentang ini. Di mana istri Bapak? Dia yang sudah menipu kita semua. Kata salah satu warga. Istri pertama saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Kata Kinan yang mencoba untuk tegar. Memangnya Anda punya berapa istri? Istri keberapa Bapak yang menipu kami? Kata warga yang lain. Kinan hanya terdiam dengan memendam perih teringat luka itu. Sudah, Pak. Jangan bahas istri lagi.
yang menipu kalian istri satu-satunya Pak Kinan. Dan beliau sudah meninggal. Namanya Ibu Cynthia. Bukan hanya Anda semua yang ditipu tetapi Pak Kinan pun ditipu. Apa yang ingin kalian semua tuntut? Jika membahas kerugian, Pak Kinan paling banyak merugi. Bahkan Pak Kinan pun baru mendengar jika ini ada hubungannya dengan almarhumah istrinya. Kata Dira yang mencoba menjelaskannya pada warga. Mendengar cerita Dira membuat warga terdiam sejenak sambil saling berbisik apa yang mereka inginkan. Kami ingin meminta ganti rugi karena penipuan ini, kata ketua warga tersebut. Iya, Pak. Kami siap mengganti rugi. Asalkan kasus ini kita bicarakan baik-baik. Saya sekali lagi minta maaf. Maafkan atas semua kesalahan kami. Sekali lagi kami mohon maaf, kata Kinan sambil membungkuk dan mengatupkan kedua tangannya. Baik Bapak, Ibu. Saya rasa cukup diskusi kita. Segera mungkin kita akan mengganti uang kalian semua. Sekarang kalian bisa pergi. Sekali lagi kami mohon maaf, kata Jerry. Para warga pun segera pergi. Kinan terduduk, mendongakkan kepalanya sambil memejamkan matanya. Pak Kinan, ini bukti yang sudah didapat anak buah saya, sahut Pak Johan sambil menyodorkan file. Kinan segera melihatnya. Dira yang duduk di samping Kinan ikut melihatnya. Jadi Cynthia juga ditipu oleh Bram. Bram memperalat Cynthia, kata Kinan dengan mengernyitkan dahinya. Iya betul. Dan sebenarnya Ibu Cynthia bukan yatim piatu. Beliau masih mempunyai seorang ibu yang dirawat di rumah sakit jiwa. Ayahnya sudah meninggal karena sakit keras dan ayahnya ternyata mantan narapidana kasus penipuan yang menyebabkan bangkrut dan terpuruk. Kemungkinan ibunya, Ibu Cynthia stres sehingga membuat kejiwaannya terganggu karena sebelumnya kehidupan mereka terkenal glamor. Cerita Pak Johan. Kenapa Cynthia bohong? Kenapa dia tidak jujur? Lalu apa maksud dengan Cynthia ditipu oleh Bram? Ya, Ibu Cynthia tidak tahu jika saat mereka bersama, Pak Bram sedang bangkrut dan dikejar-kejar hutang jadi. Dia merayu Cynthia dengan iming-iming kekayaan sampai tega mengkhianati Anda dan mencoba merebut semua yang Anda miliki. Dan Pak Bram juga Bu Cynthia yang menipu warga, mengatasnamakan perusahaan dan Anda. Bodohnya aku. Aku sampai tidak tahu ini, kata Kinan sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tragis merasakan kepahitan ini. Bagaimana jika suatu saat Queen dewasa dan mengetahui tabiat ibu kandungnya? Dira menggenggam tangan Kinan, mencoba menguatkan suaminya. Mas, memangnya kamu tidak menyelidiki semua ini dulu? Tanya Dira. Tidak. Saat aku tahu dia mengkhianatiku dan dia kecelakaan bersama itu, aku lebih memilih menutup dan mengubur dalam-dalam kenangan buruk itu. Cerita Kinan dengan mata berkaca-kaca. Pak Johan,
Apa warga akan menuntut kita ke jalur hukum? Tanya Dira penasaran. Bisa jadi hal itu terjadi, tapi itu sulit karena sesuai bukti, Pak Kinan juga korban di sini. Dan tersangka pun sudah meninggal, jadi siapa yang akan dituntut? Lebih baik kita mengganti kerugian mereka sesuai dengan aturan pasal undang-undang karena pada saat itu, Ibu Cynthia masih berstatus istri sah Pak Kinan. Jelas Pak Johan. Jerry yang duduk bersama Pak Johan, sekaligus saksi sejarah perjalanan hidup Kinan, membuatnya merasa iba dengan sahabatnya itu. Maaf ya, Ken. Gara-gara dulu gue jadi mak comblang kalian. Nggak taunya dia bukan gadis baik-baik, kata Jerry penuh dengan sesal. Kinan pun hanya senyum tipis menanggapi ucapan Jerry. Dira yang sedari tadi masih menggenggam tangan Kinan, sangat merasakan kesedihan serta luka masa lalu yang begitu dalam, dan sekarang terkuak semuanya semakin menambah luka di hatinya. Wanita yang dicintainya tega melakukan itu semua hanya demi sebuah harta. Pak Johan, terima kasih. Terima kasih telah membantu saya memecahkan semua masalah ini. Sekalipun ini pahit dan menyakitkan, tapi akhirnya semuanya jelas, ucap Kinan dengan suara lirih. Pak Kinan, itu sudah jadi bagian dari tugas saya. Kita sudah seperti keluarga. Dan saya pun lega karena sekarang Pak Kinan sudah mendapatkan pendamping hidup yang luar biasa di usianya yang masih muda, kata Pak Johan yang memuji Dira. Iya, Pak. Saya sangat beruntung mendapatkan dia, timpal Kinan sambil melirik mesra ke arah Dira yang di sampingnya. Dan saya juga beruntung memiliki sahabat seperti Jerry. Dia segalanya buat saya, imbu Kinan sambil menatap ke arah Jerry. Aku terharu, Kinan. Jangan hanya terima kasih dan beruntung saja, tapi naikin gaji gue bulan ini ya. Celetuk Jerry yang membuat suasana haru menjadi konyol. Kalau begitu gue pindahin aja ke Kutub Utara. Buatin gue istana es yang megah. Pasti gue naikkan 5 kali lipat. Goda Kinan. Yang ada hipotermia is dead gue. Sahut Jerry disambut gelak tawa Kinan, Dira dan Pak Johan.